orang mukmin itu punya kewajiban untuk ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, sama ma'rifatud dinil islami bil adillah. Kita orang muslim punya 3 kewajiban dalam ilmu. Kalau yang lainnya kewajibannya grade-nya berikutnya. Tapi tidak boleh tidak orang nggak tahu tentang Allah itu nggak boleh. Yang kenal Allah biar ustadz saja, nggak boleh. Kita semua wajib ma'rifatullah. Kenal Nabi juga semuanya wajib kenal tentang Nabinya, supaya dia tidak salah idola, supaya tidak salah panutan. Yang ketiga harus kenal tentang agama yang diyakininya. Jangan sampai kita menjadi orang yang membenci syariat agama kita sendiri. Hari ini kan terjadi banyak seperti itu. Kita kaum muslimin malah menghina syariat kita sendiri. Ya, karena kita nggak kenal agama kita. Ya, agama kita ini nggak kita kenali. Karena nggak kenal agamanya, maka sangat potensi kita mengambil kiblat ajaran orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, jamaah yang Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Nasykurullah azza wa jalla, kita mensyukuri nikmat yang pagi hari ini Allah berikan kepada kita setelah kehidupan kita, yaitu tetapnya kita berada dalam keislaman dan keimanan kita insyaallah. Nikmat yang lebih besar dari apapun, nikmat yang menjadikan manusia itu mulia di hadapan Allah, nikmat yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain adalah keislaman kita, keberserahan diri kita kepada Allah, dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang menggerakkan akhirnya kita berkumpul di masjid yang barokah ini pun juga nikmat yang spesial, nikmat iman. Tanpanya jemaah sekalian seorang tidak akan tergerak kepada kebaikan, karena kebaikan itu pahalanya tak tampak oleh mata kita kebanyakan. Hari ini ketika masjid kemudian dipenuhi oleh hamba-hamba yang beriman, maka tentunya karena mereka meyakini sesuatu yang pasti akan didapat meski saat itu belum terlihat. Soft pertama sholat, andaikan nampak 1 gram emas setiap sholat, kali 5 sehari 5 gram, hampir 5 juta Pak. Tapi orang mukmin berbicara tentang iman bukan masalah yang zahir. Quran memotret iman itu pertama kali di lembaran Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Topik pembicaraan iman, kenapa beriman kepada ghaib dulu? Kan yang paling esensi. Banyak hari ini kita tidak tergerak kepada kebaikan, ketaatan itu karena masih ragu dengan itu. Maka kadar iman ini adalah nikmat yang besar jemaah. Karena dengan iman inilah seorang tetap berjalan, seorang tetap bangun malam. Apa yang dicari? Orang beribadah sampai nangis dengan khusyuknya. Apa yang dilihat? Sedang berkomunikasi dengan siapa? Kalau orang-orang orientalis wajar mereka mengatakan ngapain kita beribadah kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Sehingga mereka dengan gampang mengatakan apa ada itu yang nggak kelihatan itu. Sementara logika akal kalau urusan masalah iman itu paling gampang dipatahkan sebenarnya. Seperti orang nggak percaya Isra Mi'raj, ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, gampang dipatahkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asra, memperjalankan. Siapa? Dia, Allah. Dari kalimat pendek itu sudah terpatahkan. Jadi apapun yang dibahas oleh orang orientalis, liberalis, atau apapun yang mereka selalu mengandalkan akalnya, sehingga menurut mereka kalau nggak masuk akal ditolak, ini masalah iman lagi Pak. Makanya nikmat besar tuh nikmat iman itu, banyak orang yang mungkin titelnya sampai profesor pun iman masih bermasalah. Maka kalau kita bisa beriman cukup dengan ilmul yakin, tidak perlu nunggu ainul yakin. Orang barat itu banyak beriman tapi nunggu ainul yakin Pak. Ya kalau umur masih ada. Jadi harus melihat bukti nyata dulu.
bukto welo-welo, nyata jelas clear, baru saya beriman. Nunggu Fir'aun tenggelam dulu, naik hatta idza adrakahul gharaq, sampai tatkala masa gharqarah, krok naik, tarik ulur nyawa, baru Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Orang-orang kafir, mereka itu baru dengan ainul yakin beriman, jamaah. Orang-orang kafir, mereka dengan ainul yakin itu baru bisa beriman. Lihat dengan mata kepala, baru saya mengatakan beriman. Orang-orang barat demikian. Lihat Fir'aun tenggelam, barulah Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman. Tidak ada ilah yang hak diibadahi oleh kita semua kecuali ilah yang disembah oleh Bani Israel. Itu Allah, syahadat di ujung usia. Tapi Allah tak terima. Al-ana, kok baru sekarang wahai Fir'aun kamu beriman? Nah, maka nikmat iman itu nikmat besar, coba. Maka cukuplah kita dengan ilmu yakin, ada informasi datang, beriman saja. Kalau itu datangnya betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sahabat Abu Bakar ketika diceritakan Isra Mi'raj, tidak sebagaimana orang-orang yang lain digembosi gampang ragu. Masa benar Nabi itu ke Sidratul Muntaha, ke Palestina, sebelum subuh sudah balik. Tapi sekali lagi, kalau ini yang berbicara wahyu, gampang jamaah sekalian mematahkan logika orang-orang yang selalu mengedepankan akal. Asra diperjalankan. Kalau jalan sendiri nggak mungkin. Dikatakan semut datang dari Surabaya ke Balikpapan dalam waktu 1 jam 15 menit itu nggak mungkin dengan kita mikir jalannya semut. Tapi kalau semut diperjalankan Lion Air, mungkin masuk bagasi oleh-oleh kita. Sebenarnya gampang dipatahkan akal tersebut. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahmatullah, begitupun dengan logika-logika batilnya orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad itu bisa apa? Baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Sekarang nasihati kami. Ya. Kemudian mereka serta-merta tidak mau menerima, tidak mau beriman. Ya. Padahal gampang sekali. Ketika Nabi SAW itu bisa membaca dan bisa menulis, justru sebenarnya mereka akan lebih sulit untuk beriman. Karena mereka akan lebih yakin ini jelas pengarang ulung, sudah ada karya tulisnya sebelumnya, udah ada banyak buku yang ditelaah oleh Rasulullah SAW, bahkan terkenal dengan penyair. Nabi jamaah sekalian, qadarullah, Allah rancang luar biasa dipersiapkan untuk imam wahyu itu. Terkadang satu bait syair pun kadang dibuat salah kalau Nabi yang membaca. Padahal keluarga jalur Abdul Muthalib itu pandai semua syair. Tapi kalau Nabi yang membaca syair itu pasti belepotan, meskipun cuma satu baris, pasti kebalik-balik. Itu terkenal sudah jemaah sekalian di kalangan orang-orang musyrik. Sehingga mereka kalau mau membantah ini Quran karangan Muhammad, tidak mau beriman, itu mereka susah. Karena mereka sudah mendapati fakta, Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, nggak ada karangan sebelumnya. Membaca syair satu bait aja kadang belepotan. Itu mereka sudah mendapati fakta itu. Sehingga sebenarnya tidak berimannya itu bukan karena apa, tapi rata-rata karena kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombongan itu mereka nolak kebenaran, akhirnya meremehkan manusia, apalagi dalam tanda kutip versi para senior Mekah, Muhammad anak baru kemarin sore. Jamaah yang Allah muliakan, ini iman ya. Insyaallah kalau Allah menagerkan kita nikmat iman, sehingga subuh tetap tergerak ke masjid, hujan tetap tergerak dan sebagainya. Karena Nabi mengatakan inna asqala salatin indal munafiq salatul isya wa salatul fajr law ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Ini juga gaib loh. Andaikan orang tahu apa yang Allah beri di sholat jamaah tersebut, salah satunya subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi masjid meskipun merangkak. Ini kan kalau nggak beriman ya tetap tidak menjalani jamaah. Maka bersyukur atas nikmat ini, ala kulli hal, ujian apapun yang hari ini kita sedang rasakan. Kalau kita masih menjadi seorang muslim di akhir zaman ini, di saat Islam itu mudah sekali tercabut dari hatinya manusia, di saat kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh rangkaiannya, maka tetap kita mengatakan alhamdulillah, inilah nikmat yang bisa menyelamatkan kita. Inilah nikmat yang bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Apapun yang kita miliki, kalau tidak beriman, masalah Pak. Masalah besar. Jamaah yang Allah muliakan,
Subuh kali ini kita akan kembali mengkaji tentang ayat-ayat tauhid setelah kita mengkaji tentang al-ikhlas yang disebut dia adalah sepertiga daripada Al-Quran, karena ta'dilu thulutsal Quran. Ada ayat-ayat tauhid pula yang kita perlu kaji jamaah sekalian untuk menambah keimanan kita dan juga memantapkan akidah kita agar tidak salah apa yang kita ikat. Ada satu surat yang Allah turunkan dulu ketika banyak orang-orang yang mulai pesimis ketika mendapati penolakan yang cukup banyak dari orang-orang musyrik atas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu surat yang menurut susunan nuzulnya, jadi susunan turunnya termasuk deretan pertama, yaitu surah yang ke-6 turun, surah Al-Bayyinah. Dalam surat ini menarik untuk kita sekilas tadaburi jamaah sekalian terkait kondisi di akhir zaman ini, agar kita tidak mudah untuk menjatuhkan vonis, agar kita tidak mudah untuk saklek menetapkan nasib seseorang sementara orang tersebut masih hidup. Dan namanya keyakinan jamaah sekalian, kita tidak bisa memprediksi seseorang yang kita yakini dia sangat kuat keislamannya, akidahnya, di ujung akhirnya bisa jadi berubah, bahkan perubahannya drastis 180 derajat. Ya tidak sedikit kita mendengar kisah, apalagi akhir zaman. Nabi memerintahkan kita badiru bil a'mal sholihah, segerakan kita kalau punya niat baik itu jangan ditunda, ya, karena cepat sekali setan akan melenyapkan niat soleh kita itu. Karena fitnah yang terjadi di akhir zaman itu membuat orang bisa mudah berubah secara cepat. Sampai Nabi mengatakan asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari didapati hamba-hambaku ini masih beriman, sorenya udah kafir. Ya. Sorenya kafir, pagi ya beriman ya ada. Sore dicaci maki orang, paginya menjadi orang yang mulia. Orang itu kalau sudah masuk kelompok at-tawwabun itu istimewa coba. Maka kalau sudah orang itu masuk at-tawwabun, tidak perlu kita ceritakan masa lalunya, ya. Atau kita yang sudah masuk kategori at-tawwabun tidak perlu membongkar borok masa lalu kita, kecuali ada kaitannya dengan masa depan. Ini terkait dengan hadis Nabi tentang al-mujahirin. Beda ya, jangan salah dengar al-muhajirin ya. Al-muhajirin orang-orang hijrah, al-mujahirin orang-orang yang suka menjahirkan sesuatu. Apa yang dijaharkan, diviralkan, diungkapkan, bahkan merasa bangga ketika orang lain dengar. Pertama Allah tutupi aibnya di malam hari, dia justru yang menceritakan pagi hari. Kullu ummati mu'afan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya setiap umatku, kata Rasulullah SAW, itu dimaafkan dosanya kecuali orang-orang yang masuk kategori mujahirin. Wa inna minal mujaharah, dan termasuk orang yang kategori mujahirin adalah seorang yang bermaksiat di malam hari, kemudian tertahan itu, aib itu tidak diketahui oleh orang lain, kemudian pagi harinya justru dia menceritakannya kepada orang lain. Ini jamaah sekalian, jadi kalau sudah terkait masa lalu dan kita masuk pintu taubat, tak perlu cerita, kecuali yang ada kaitannya masa depan. Apa itu? Dan ini biasanya disampaikan dalam bab pernikahan, ya. Saya menyampaikan ini boleh kalau urusan ini ditanyakan. Satu, urusan akhlak dan karakter, watak, itu boleh kita tanyakan. Sebenarnya seperti beliau ini seperti apa karakternya, bukan dosa masa lalunya, bukan. Ya, oh beliau orangnya lembut, beliau orangnya keras, beliau orangnya pemalu, beliau itu diperbolehkan karena terkait tentang perjalanan masa depan, supaya dia nggak kaget bahwasanya orang ini keras. Oh iya siap, saya suka yang seperti itu. Kan ada, setiap orang tuh punya jodoh masing-masing, Pak. Ada orang yang sukanya dengan lembut, ada yang nggak suka dengan lembut, dia bilangnya lebay. Ada yang suka dengan kelembutan itu, ada yang suka justru dengan ketegasan. Jadi keras kalau dibalut dengan ilmu bisa berubah jadi ketegasan. Suka saya tak 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 tak, tak
Ada yang tidak terlalu suka seperti itu. Macam-macam. Setiap orang tuh Allah tentukan jodohnya dan akan ada yang menerimanya. Jangan khawatir. Ada yang sukanya dengan yang kurus, ada yang sukanya dengan gaung gemuk. Nah, jangan terlalu minder bagi para jomblo, gitu ya. Di sini kalau yang masih ada. Sekaligus nasihat sebelum datangnya hari kiamat, segera nikah. Kalau masih ada, kayaknya sudah ada semua. Kajian subuh itu rata-rata bawa bapak, ya kan. Tapi nggak tahu ada pemuda nggak di sini. Jamaah yang Allah muliakan, biasanya disampaikan. Apalagi terkait masa depan yang boleh diceritakan tentang kesehatan. Boleh, dulu saya pernah kena asma, boleh cerita. Tapi kalau pertanyaan masih gadis atau masih virgin atau enggak perlu cerita. Karena ini kaitannya dengan borok masa lalu kita. Jamaah sekalian, ini sering yang ditanyakan biasanya. Jadi kalau Allah sudah tutupi dulu pernah, mohon maaf ya, sampai pernah melakukan dosa apalah, tak perlu. Ketika kita sudah masuk pintu taubat, jamaah bisa membuka 40 karakteristik orang-orang yang Allah cinta. Itu judul, bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya persis itu, Pustaka Al-Kautsar. 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bertobat dan suka mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Sudah Allah tutupi karena dia taubatnya, maka jahiliyah mereka di masa lalu itu nggak dipermasalahkan. Itulah yang dulu dikhawatir oleh para sahabat. Saya masuk Islam itu kira-kira borok masa lalu saya gimana wahai Rasulullah? Rasul mengatakan in ahsana islamaka. Kalau Anda masuk Islam mau memperbaiki agamamu, maka engkau masuk Islam bersama ampunannya Allah. Bayangkan orang sudah diampuni Allah, kita masih perbincangkan, jemaah. Jangan. Ya, jangan. Baik. Jadi kondisi Al-Bayyinah sebelum turun, jemaah sekalian, orang-orang banyak yang pesimis, gak mungkin lah mereka itu beriman. Turunlah ayat ini, jemaah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini dua jenis orang kafir. Itu satu kelompok ahlul kitab dan kelompok orang musyrik. Nanti dijelaskan lagi di ayat yang berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka satu ahlul kitab, yang kedua orang musyrik. Sejak ayat ini turun, ini baru ayat surat ke-6, Pak. Urutannya setelah Al-Alaq 1 terus sampai yang ini yang ke-6. Berarti masih deretan awal. Itu sudah membantah tentang orang yang meyakini bolehnya menikah dengan beda agama. Nah, beda agamanya itu kemudian mengambil kalimat ahlu kitab. Ahlu kitab itu sebelumnya semuanya muslim. Semua agama yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dan semua kitab-kitab samawi yang Allah turunkan itu datangnya dari Allah, Pak. Ajarannya Allah. Agamanya Islam, orang yang menganutnya namanya muslim. Dalam keterangan satu kitab kecil yaitu Usulus Salasah, 3 pokok landasan agama, yang salah satunya saya bacakan syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menyebutkan ketika menceritakan tentang menjelaskan ketika orang mukmin itu punya kewajiban untuk ma'rifatullah, ma'rifatun nabi sama ma'rifatud dinil islami bil adillah. Kita orang muslim punya 3 kewajiban dalam ilmu. Kalau yang lainnya kewajibannya grade-nya berikutnya. Tapi tidak boleh tidak orang nggak tahu tentang Allah itu nggak boleh. Yang kenal Allah biar ustadz saja, nggak boleh. Kita semua wajib ma'rifatullah. Kenal Nabi juga semuanya wajib kenal tentang Nabinya. Supaya dia tidak salah idola, supaya tidak salah panutan. Yang ketiga harus kenal tentang agama yang diyakininya. Jangan sampai kita menjadi orang yang membenci syariat agama kita sendiri. Hari ini kan terjadi banyak seperti itu. Kita kaum muslimin malah menghina syariat kita sendiri. Karena kita nggak kenal agama kita. Ya, agama kita ini nggak kita kenali. Karena nggak kenal agamanya, maka sangat potensi kita mengambil kiblat ajaran orang lain. Saya mencontohkan jemaah. Hari ini sedang diviralkan untuk motivasi kehidupan dan tidak salah sebenarnya. Tetapi kalau membatasi di situ, para ulama mengatakan salah. Saya contohkan memviralkan, memotivasi diri dengan
jenis kalimat afirmatif. Install kalimat positif dalam diri. Ini metode barat sebenarnya jamaah sekalian yang hari ini viral di kalangan kaum muslim. Saya sering hampir tiap pagi itu lihat status itu. Saya bisa, saya sukses, saya sehat. Biasanya begitu ya. Kalimat-kalimat afirmatif. Tapi titik. Titik, nggak ada komanya, yaitu tok. Jamaah, dalam Islam, ini saya contohkan supaya ini kewajiban mengenal agama pakai dalil sehingga kita itu mencukupkan dari yang datang dari agama. Karena pasti pasnya, cocoknya, pasti solutifnya, pasti benarnya. Itu Quran. Kalau yang lainnya masih banyak, kadang pertentangannya. Metode ini kadang bertentangan dengan metode yang lain, itu biasa Pak pertentangannya. Tapi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namanya al-bayyinah. Suatu yang jelas, clear, yang otak manusia itu tidak bisa membantahnya, Saudara. Jadi keterangan yang datang dari Allah itu satu sifatnya namanya al-balagh, yang kedua namanya al-mubin. Nah, bayyinah itu dari kata mubin, dari suku kata yang sama dari kata al-mubin. Al-mubin itu sesuatu yang jelas. Ya, Quran juga punya status al-mubin, perkara yang jelas. Kalau al-balagh, informasi yang masuknya ke hati. Tapi kalau al-mubin, informasi yang ditangkap oleh otak dan akal. Satu dibenarkan oleh hati, al-mubin, yang satu dibenarkan al-balagh, sesuatu yang dibenarkan oleh hati. Kalau al-mubin dibenarkan oleh otak dan akal kita. Nah, al-bayyinah itu pertama kali nyerangnya adalah orang-orang yang pakai akal. Maka al-bayyinah itu turun untuk membuka sesuatu yang masih diragukan oleh akal. Nanti baru itu akal nerima, baru hatinya masuk. Oh jelas ya, oh beneran tuh ini. Ya. Dan mereka nggak bisa nolaknya Pak. Nah saya mencontohkan ya terkait tentang masalah metode-metode yang tadi saya sebutkan. Nabi Ayub dulu pernah menderita sakit yang luar biasa sampai diasingkan, diisolasi tersendiri, bahkan keluarganya pun meninggalkan. Nah, para nabi itu kan tidak ada yang ujiannya yang sedikit-sedikit Pak. Asyadul bala al-anbiya. Orang yang hidupnya ujiannya paling besar adalah para nabi. Kemudian berikutnya, maksudnya yang ngikutin nabi level berikutnya berarti para sahabat. Baru ujiannya para tabiin, terus sampai orang-orang soleh. Semakin keimanan itu semakin baik, maka ujinya pun juga besar. Emas itu untuk melihat keasliannya, maka api untuk memanaskannya pun semakin panas. Untuk memisahkan antara emas asli dan mana yang bukan emas asli. Dipanaskan Pak memang. Harus dipanaskan. Nah, tadi jamaah sekalian, para nabi itu udah dapat ujiannya. Tidak mungkin jamaah sekalian, para nabi itu bisa terus lanjut kalau nggak punya kalimat-kalimat afirmatif. Ya saya maksud ya. Berarti sudah ada sebelumnya. Bahkan sempurna sekali kalimatnya. Kenapa? Satu, tidak ada bahasa kesombongan. Bahasa kesombongan itu gimana? Kayaknya ngandalkan diri kita saja selesai. Ya Allah, saya sehat. Yang nyehatkan siapa? Saya kuat. Yang membuat kita kuat siapa? Ya, saya sukses. Yang membuat kita sukses siapa? Nah, pakaian sombong itu harus kita lepas. Harus kita lepas. Inilah kalimat afirmatif yang harusnya seperti itu. Contoh, kita lemah nih. Gimana cara motivasinya? Kita lemah, berarti kita butuh kekuatan. Kita butuh kekuatan kepada yang sesungguhnya kuat. Siapa zat yang maha kuat? Tidak yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang memotivasi diri supaya nggak pesimis, supaya nggak lemah. Kalimatnya udah jelas. La haula wala quwata illa billah. Selesai Pak. Ya Allah kuatkan saya ya Allah. Banyain baca itu. Aku ngandalkan Engkau ya Allah. Tidak ada kekuatan yang lain yang datang kecuali Engkau yang ngasih kuat kami. Sebesar apapun ujian yang kami hadapi. La haula wala quwata illa billah. Tapi kadang kita merasa tidak pede sehingga kita harus kuat. Siapa yang kuatkan? Berdoalah minta kuat. Allah yang kuatkan kita. Badan besar, usia masih muda. Kalau sombong, puasa jam 10 sudah saya kayak cacing kepanasan Pak. Kenapa Mas?
Kuasa. Badannya kude. Ngandalkan fisik kita tidak bisa coba. Nggak bisa. Kau yang kuatkan. Makanya kita sahur itu. Ya banyaklah baca itu juga. Bismillah. Semoga kuatkan ya Allah. La haula wala quwata. Ajari anak-anak juga. Aduh, ya, minta kekuatan Allah. Nah. Kuat nanti sampai buka. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim itu bisa tegar kalimat afirmatifnya apa? Nabi Ibrahim Bakar. Hasbunallah. Cukup engkau saja ya Allah, nggak perlu yang lain. Hasbunallah. Terus tenang lah. Nggak perlu saya mengatakan aku bisa melewati ini, aku bisa. Ya Allah, aku cukup mengandalkanmu. Insya Allah aku kalau mengandalkanmu aku bisa ya Allah. Engkau yang membisanya. Jadi tenang ya. Kenapa? Kita melibatkan Allah dan yakin bersama Allah. Kalau kita yakin dengan diri kita sendiri doang, Pak, dan kita berjalan sendiri demi Allah, Pak, gampang rapuhnya. Nabi Ayub tadi sakit. Kalimat afirmatifnya bukan sembuh, bukan. Ya Allah, aku ini sakit ya Allah. Tapi aku tenang karena aku punya engkau yang sayang banget sama aku ya Allah. Tenang ya Allah. Sakit kayak mana tapi engkau sayang banget sama aku. Anni masanniya dzurru. Memang saya sedang sakit hari ini. Wa anta arhamur rahimin. Senang lagi Nabi Ayub meskipun ditinggalkan banyak orang. Kenapa tenang? Kalimat afirmatifnya karena aku punya engkau yang sayang banget sama aku. Anni masanniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Jemaah, banyak sekali kalimat afirmatif dalam Islam. Memang kadang kita nggak pakai atau kadang kita nggak pede pakai itu. Padahal pakai itu cukup, jemaah. Cukup. Lagi lemes, la haula wala quwata illa billah. Lagi sulit, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau ini mungkin karena kesalahan kami, ya Allah ampuni ya Allah. Segera beri jalan keluar ya Allah. La ilaha illa anta. Kayak Nabi Yunus, selesai Pak masalahnya. Tidak ada kalimat afirmatif dalam perutnya ikan. Nabi Yunus mengatakan keluar, bisa keluar ya. Allah yang mengeluarkan. Nah ini contoh metode. Makanya jamaah tadi ada kewajiban mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Nah ketika menjelaskan tentang mengenal agama, itu beliau menjelaskan tentang statusnya ahli kitab. Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan al-Yahudu, ini kembali kepada poin utama, al-Yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang Yahudi itu statusnya muslim pada zaman Nabi Musa. Wan Nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang-orang Nasara itu muslim di masanya Nabi Isa. Falamma ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala Nabi SAW itu diutus, kemudian dijelaskan, sudah datang bayyinah, jelas clear, otak sebenarnya sudah menerima, tapi sombong Pak, meremehkan Nabi. Abu Lahab kan begitu Pak, sudah jelas nyata kebenaran. Mukjizat itu bukan sekali dua kali. Bulan terbelah itu bukan hoax. Mereka melihat betul apa yang ditantang, buktikan Muhammad kalau memang benar. Banyak dia buktikan, mukjizat datang, tapi tetap jelasnya bayyinah belum membuat mereka beriman. Maka setelah turun surat ini, mereka mengingkari apa yang disampaikan Nabi dan dakwahkan, maka Syekh Utsaimin mengatakan falaisu bimuslimin. Status ahlu kitab berubah. Bukan orang muslim lagi. Kalau sebelumnya masih dimaafkan. Ya, masih dimaafkan. Kitabnya sama. Maka sebelumnya seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlu kitab perempuan, laki-laki muslim. Tapi kalau wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlu kitab, tidak boleh. Tapi laki-laki muslim masih boleh menikah dengan wanita ahlu kitab. Setelah turun Al-Bayyinah dan beberapa surat yang lainnya, ya sampai nanti terutama di periode Madinah, yaitu surat Al-Mumtahanah turun, surat yang ke-60 itu turun, tambah lagi Pak. Sudah statusnya berbeda, mereka menjadi orang alladzina kafaru. Kalau masih hidup statusnya alladzina kafaru. Kalau udah meninggal statusnya al-kafirun. Harus dibedakan Pak ya. Kalau al-kafirun vonis, tidak ada peluang lagi untuk beriman. Sampai mati kafir.
Tapi kalau alladzina kafaru itu adalah ketetapan saat mereka masih hidup saja. Karena tidak tahu ujungnya masuk Islam atau ujungnya tetap kafir. Kalau ujungnya masuk Islam, status alladzina kafaru berubah. Nah, ini kemarin saya jelaskan perbedaan antara kata kerja dan kata benda. Kalau boleh biar selalu ingat, saya ulang sedikit. Jadi alladzina kafaru itu kata kerja. Kafaro, kafaro, kafaru. Sama kayak alladzina amanu kata kerja. Amana, amana, amanu. Kata kerja, beriman. Sementara al-mu'minun benda, al-kafirun benda. Ciri khas kalimat itu termasuk kata benda atau bahasa gampangnya dalam bahasa Arab namanya isim. Itu gampang, Pak. Paling banyak tandanya adalah alif dan lam. Jadi kalau ada kalimat ada alif lamnya itu pasti benda. Ya, atau pasti apa namanya isim bahasa mudahnya. Kalau ada tanwin sama, karena alif lam sama tanwin itu sip-sipan. Ada tanwin masuk, alif lam pergi, ada alif lam masuk, tanwin pergi. Ya, kalau dalam kaidah alfiyah bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bil jarri wat tanwini. Ini satu dari 1000 kaidah. Ada buku kaidah nahu matan alfiyah, alfun itu 1000 ya. Nah, itu ada 1000 kaidah. Satu kaidahnya yang tadi saya bacakan. Ya, kadang kita nggak disebut lulus nahu itu kalau nggak hafal minimal 700 kaidah. Ada 1000 kaidah, nah, minimal 700 baru dikasih sertifikat hafal. Nah, itu mumetnya luar biasa. Nah, untung ada dilakukan. Jadi kalau ada nyanyi-nyanyi lagu seperti ini bukan apa gitu ya. Memang itu untuk cara menghafal kaidah. Bil jarri dengan huruf jar. Jadi kalau ada huruf-huruf seperti min, ilafi, maka kalimat berikutnya pasti isim. Pasti. Ilas sama, ada ilahnya sebelumnya. Maka as-sama pasti isim. Yang paling gampang adalah buat tanwin, wan nida, wa al. Ada tanwinnya. Nah, ada tanwin pasti isim, benda ya. Atau ada nida. Nida itu huruf panggilan. Ya Muhammad. Nah, Muhammad pasti isim. Ada ya-nya. Ya, diawali dengan huruf nida. Al, wa al, alif dan lam maksudnya. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan gampang dikenali. Nah, kalau Allah menyebutnya dengan alif lam atau tanwin, maka berarti itu vonis ketetapan. Karena isim itu suatu yang padat, nggak bisa berubah. Tapi kalau kata kerja atau fiil itu masih bisa berubah terus sesuai dengan waktu. Pekerjaan hari ini akan pasti beda dengan apa yang kita kerjakan besok. Apa yang kita kerjakan besok belum tentu sama dengan yang sekarang. Berubah sesuai waktu, Pak. Makanya iman itu mengalami perubahan. Kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya kalau seperti itu statusnya masih alladzina amanu. Kita semua insya Allah masih statusnya alladzina amanu. Nggak boleh sombong dengan keimanan kita supaya Allah nggak mencabut. Nggak boleh pula kita meremehkan imannya orang lain sehingga Allah ngasih bala kepada kita dengan cabutnya iman kita. Banyak begitu. Orang memfitnah, membicarakan orang lain dengan apa namanya keburukannya, kita nggak pernah doain, padahal nggak pernah ngasih tahu, adanya cuman memvonis. Maka ternyata Allah balik, ujung kehidupan orang yang kita vonis itu malah jadi baiknya luar biasa. Bahkan bisa jadi lebih akrab dengan Quran dibanding kita. Banyak para mu'alaf yang dulu wahapal dan sebagainya, hari ini bisa menjadi orang-orang yang luar biasa memberikan cahaya kepada umat dengan dakwahnya. Jamaah yang Allah muliakan, kalau masih status alladzina amanu nggak boleh sombong. Nah, di sini ayatnya adalah pakai kafaru, belum al-kafirun. Maka orang yang disebut kafir dalam al-bayyinah ini masih potensi berubah. Apalagi diawali dengan kalimat lam, bukan lam. Kalau lam itu lam sama mim sukun, lam artinya belum. Kalau lam sama nun sukun itu tidak bakalan. Di sini bukan pakai lan, ya, pakai lam. Berarti cuman belum saja. Ada waktu di mana nanti bisa jadi tidak kafir lagi. Lam yakun. Kapan itu? Kalau sudah datang al-bayyinah itu. Nanti masih ada kesempatan lagi kita akan bahas tentang logika-logika tauhid al-bayyinah itu. Apa sih
apa namanya, gini ya, banyak orang ini untuk kalimat ini yang akan kami ajarkan nanti ayat-ayatnya supaya kita mudah untuk menasihati saudara kita yang imannya kepada yang gaib masih bermasalah atau iman kepada Allah masih bermasalah. Banyak orang mengatakan kalau nggak mau belajar itu dari mulutnya orang-orang Islam sendiri. Ngapain kita beribadah sama yang nggak kelihatan, sama sebagainya. Mereka menganggap kalau nggak kelihatan itu nggak ada. Itu kan pakai logika. Logika itu dibalasnya dengan logika saja sudah selesai. Belum pakai ayat, apalagi pakai ayat. Ya, Nabi Isa makan dan minum. Makan dan minum. Bagaimana kalau makanan nggak ada? Di beberapa tempat hari ini sudah diusulkan perkara-perkara itu sulit sehingga banyak yang nimbun. Ya, saya dapati di kampung apa namanya di daerah Sulawesi sana itu beras 5 kilo saja sudah 100 lebih. Beras 5 kilo. 10 kilo itu sudah apa namanya 100 berapa kemarin harganya? Pokoknya naiknya itu 100 kali lipat. Dari harga 60-an ke 120-an. Sekarang ini, dan saya mengetahuinya karena saya kemarin ngirim karena ada keluarga yang memerlukan dan harga beras sekarang segitu. Ya, luar biasa, dan itu terkait kayak mungkin statusnya kayak harga minyak kemarin. Padahal ada ya. Sekarang beras yang baru mulai. Itu sudah mulai di kampung-kampung kecil sudah mulai kerasa. Dari mau digerakkan mulai kampung. Alhamdulillah belum sampai Balikpapan, masih normal harga berasnya. Ya, banyak juga kalau naik kapal pada bawa beras semua dari sini. Ya, kenapa kok repot-repot? Sebenarnya di sana harganya bisa 2 kali lipat. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, saya kembali, logika tadi itu gampang dipatahkan. Nah, kita ini menghirup oksigen kelihatan enggak? Tapi ada enggak? Enggak bisa kita ingkari, ada, kita menghirup ini loh, ada. Berarti rumus itu gampang dipatahkan. Tidak semua yang nggak kelihatan dulu nggak ada. Masa kemudian ditafsirkan yang nggak kelihatan nggak ada? Berarti kita mengingkari adanya oksigen. Oksigen itu ada, kita rasakan. Tapi bisa ngelihat nggak? Gimana cara nangkapnya? Nggak ada. Itu baru satu bantahannya, Pak. Bisa dibantah dengan banyak cara. Pokoknya kalau logika itu gampang matahkannya. Ada seorang wanita mengatakan, kita ini nggak perlu berjilbab. Kita bisa masuk surga lewat jalur mana saja. Logikanya apa? Tidak semua 10 itu hasil dari 5 tambah 5. 10 itu bisa 3 tambah 7. 10 itu bisa 6 tambah 4. Tidak selalu 10 itu saklek 5 tambah 5. Kan pakai akal nih. Orang pinter nih, pakai akal kan biasanya. Cara bantahnya gampang sekali. Karena akal itu gampang sekali bantahnya. Kita bisa masuk surga dengan cara apapun itu adalah untuk amalan sunnah. Kalau amalan wajib tidak boleh milih. Sholat enggak ya? Ya saya kan sudah haji. Itu bisa milih Pak namanya. Karena sudah haji kan hadisnya kalau haji mabrur tiket surga enggak? Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Tapi masa ada ceritanya orang sudah haji kemudian merasa bahwa saya nggak perlu sholat lagi. Itu opsi pilihan berarti? Enggak, nama yang wajib itu wajib. Kalau yang sunnah boleh milih. Sehingga kita nggak boleh sombong dengan amalan sunnah kita, nggak boleh meremehkan amalan orang lain. Apa maksudnya? Ada orang yang pintu surganya lewat pintu puasanya. Dia tuh puasa sunnahnya jos pokoknya. Pintu khusus namanya Ar-Royan. Masuk di situ. Tapi kalau bangun malam nggak bisa. Ada orang yang bangun malamnya tuh keren, nggak pernah telat. Bahkan saking takutnya kalau capek dia sholat witir sebelum tidur, saking nggak mau ketinggalannya. Tapi kalau suruh puasa nggak kuat. Ada orang yang puasanya kuat tapi suruh infak berat sekali. Ada yang infaknya loyalnya luar biasa, tapi kalau suruh puasa kelaparan terus dia. Orang tuh bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Itu amalan sunnah. Kita punya amalan sendiri. Bahkan kita dianjurkan harus punya amalan rahasia yang orang lain nggak tahu, Pak. Orang-orang yang matinya husnul khotimah itu rata-rata punya amal itu. Bahkan istrinya pun tidak tahu dia punya amalan apa. Bahkan suaminya pun tidak tahu dia itu punya amalan apa. Kita dianjurkan punya amalan itu, Pak. Nggak perlu cerita sama orang. Kalau bisa tangan kanan nggak ngerti apa yang dilakukan tangan kiri. Harus punya itu. Dan diistiqomahi meskipun sedikit. Saya punya sahabat jamaah sekalian. Beliau dakwah di
segmen anak muda. Ya, dakwanya ya mungkin kadang ya sering dian, tapi ya saya katakan masya Allah ya, banyak anak muda dengan aktivitasnya akhirnya jaga sholat. Ya, dakwahnya kadang di stadion. Nah, ini alhamdulillah ada satu stadion yang akhirnya banyak menyediakan tempat sholat. Banyak kan supporter tuh nggak sholat kalau nonton. Dulunya mau menggelar acara besar, ini sebagai penutup ya sudah suruh acara besar, buat spanduk sholat berjamaah sebelum nonton bola. Ternyata dilarang oleh aparat karena dikhawatiri ada yang menunggangi. Ya entah dikhawatiri kelompok mana menunggangi supaya ini kan bola ya bola, agama ya agama. Ada yang memang nggak suka seperti itu. Nah masalah oke. Tapi dengan itu tersuarakan kepada supporter bola. Ketika ditanya apa saran dan kemajuan untuk klub kita, sarannya adalah supaya kita gampang sholat. Nggak jauh-jauh, tempat sholat cuma satu doang. Kalau bisa turun setiap tribun itu ada tempat sholat. Gara-gara satu inspirasi tadi, pengen ngajakan sholat berjamaah di luar stadion besar-besaran. Tapi ternyata kodol dilarang. Justru dengan dilarangnya itulah, jamaah sekalian, akhirnya dimudahkan ada tempat sholat. Hampir di setiap tribun itu tempat sholat gampang. Jadi nggak jauh jalan mau sholat. Dan banyak orang nggak sholat, anak-anak muda, karena rata-rata melihat temannya nggak sholat. Nggak enak dong sholat sendirian. Dilihatin aja sholat di sini ngapain sholat, tapi karena ada barengannya jadi enak. Nah itu masya Allah. Beliau juga kadang sering touring. Nah qadarullah beliau kecelakaan waktu itu. Oke, waktu touring NMAX kalau nggak salah di antara Malang Banyuwangi. Jamaah sekalian, orang biasa saja dulu alma mater kami ini. Jamaah sekalian setelah meninggalnya banyak mulai orang cerita macam-macam tentang amalnya yang orang lain nggak tahu. Sebelum touring ada bapak-bapak ini cerita, beliau ngasih uang, jadi habis kajian, beliau sering kajian di masjid-masjid subuh dan sebagainya, itu saat ada hamba Allah yang selalu diampiri beliau, orangnya susah tapi amalnya masya Allah rajin ibadahnya, maka beliau sering support itu, bapak tersebut. Dan tidak ada yang tahu pak, saat itu beliau pamitan, Ustadz ini pamitan, Pak ini untuk 6 hari bapak ya dan keluarga, saya mungkin nggak tahu balik atau gimana, tapi ini saya mau safar. Ya ternyata beliau nggak balik pak, wafat di jalan. Ya itu hampir setiap beliau pagi itu kadang ngantar kepada satu orang, tapi di istiqomahi pak. Ada orang yang selalu berbuat baik, karena dulu pernah mengajar beliau, guru beliau waktu SD kalau tidak salah. Tapi silaturahimi dibaikin satu orang, dan orang itu merasakan kebaikannya meskipun sedikit tapi istiqomah. Tapi lewat doa orang ikhlas inilah Pak, mudah jalannya semua, dimudahkan jalannya semua. Maka jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan di akhir waktu ini kita ini punya amalan. Nah ini masuk surga lewat pintu mana saja itu hanya untuk amalan sun. Nah jadi akal tuh gampang dibantahnya. Ya, jadi kalau untuk amalan wajib tidak ada opsi. Aurat bagi perempuan wajib rambut tertutupnya. Gak bisa mengatakan saya kan ahli sedekah pak, ngapain pakai tutup aurat? Nggak boleh. Ini perkara wajib sama kayak sholat. Ya. Dan bermanfaat. Insya Allah kita akan kaji tentang al-bayyinah di kesempatan yang lain jika masih ada waktu sebelum Ramadan. Yaitu apa sih ayat-ayat tauhid untuk membantah logika orang musyrik yang waktu itu banyak ragu terhadap kebenaran, dan hari ini pun juga kita bisa mendapati hal yang sama supaya kita bisa nanti menjawabnya. Demikian walhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.